Di dalam kopernya ada 8 bom atau dynamite yang bisa langsung dia ledakkan kalau... Hai guys, welcome back to Ruang Gelap. Apa kabar kalian semua? Dan untuk kalian yang baru di channel ini, hai, salam kenal, gue Amira, host di channel Ruang Gelap yang membahas tentang true crime, conspiracy, misteri, semua yang menyangkut tentang misteri. Oke, ngomong misteri 2 kali lagi. Nah, video kali ini terinspirasi karena beberapa hari yang lalu serial Marvel Loki tayang di Disney Plus dan kita tertarik untuk membahas tentang misteri yang ada di episode pertama yang sebenarnya diambil dari cerita nyata. By the way, untuk kalian yang belum nonton Loki, ini agak spoiler alert karena kasus yang akan kita omongin hari ini ada kaitannya dengan episode pertama di Loki. Tapi tenang, bukan major konflik di dalam filmnya, cuman it's really fun untuk ngebahas tentang kasus ini juga. Jadi ada adegan di mana Loki lagi di pesawat, terus dia ketemu dengan pramugari. Pramugari kelihatan pucat setelah menerima sebuah pesan dari Loki yang memberitahu bahwa di dalam tas kopernya ada 8 dynamite atau 8 bom. Loki meminta uang sebanyak $200.000 Amerika kalau tidak mau bom ini meledak. I can't believe you were D.B. Cooper. Come on. I was young and I lost a bet to Thor. Dan begitu Loki mendapatkan uang yang dia inginkan, Loki langsung terjun dari pesawat. Untuk kalian yang udah pernah dengar kasus ini atau udah cari tahu sejak nonton Loki, kalian pasti tahu kasus yang akan gue bahas, yaitu kasus D.B. Cooper. Nama yang diberikan oleh media massa untuk seorang kriminal yang membajak pesawat Boeing 727 pada tanggal 24 November 1971. Apa yang sangat spesial dari D.B. Cooper? Semuanya. Dan jujur gue lumayan ngefans dengan D.B. Cooper. I shouldn't. So, langsung aja kita masuk ke cerita. Inilah misteri pembajakan D.B. Cooper. Welcome to Ruang Gelap. Sehari sebelum Thanksgiving pada tanggal 24 November 1971, seorang pria yang membawa tas berwarna hitam tiba di Bandara Internasional Portland. Pria ini membeli sebuah tiket pesawat Northwest Orient Airlines menuju Seattle untuk sekali pergi, nggak beli tiket pulang, dan mendaftarkan dirinya sebagai Dan Cooper. Dan terbang dengan nomor penerbangan Flight 305 menuju Seattle yang menempuh waktu sekitar 30 menit dengan nomor Boeing 727. Di dalam penerbangan ini hanya sepertiga kursi penumpang yang terisi, jadi benar-benar sepi, dan mereka lepas landas di jam 2.50 siang. Gak lama setelah pesawat lepas landas dan tiba-tiba memanggil seorang pramugari yang bernama Florence Schaffner. Pramugari yang awalnya duduk di dekat tangga bawah pesawat lalu mendatangi Dan karena dia dipanggil. Terus Dan memberikan secari kertas. Awalnya si pramugari nggak terlalu mikirin kertas ini. Setelah dia nerima kertas ini dari Dan, dia langsung masukin ke dalam kantong. Terus Dan kayak langsung manggil lagi dan bilang, tolong lu baca kertas yang gua kasih. Jadi pramugarinya terpaksa kayak, oke, baca, dan dia langsung pucat. Tulisan yang ada di dalam kertas ini spesifiknya nggak diketahui, tapi yang jelas di dalam kertas itu Dan menulis si pramugari harus duduk di sebelah dia karena dia sedang membajak pesawat. Di dalam kopernya ada 8 bom atau dynamite yang bisa langsung dia ledakkan kalau pihak pesawat tidak menuruti keinginannya. Waktu pramugari duduk di sebelah Dan lalu membuka kopernya dan memperlihatkan emang ada bom di dalam tas itu. Dan meminta pramugari untuk menyiapkan uang sebanyak $200.000 Amerika yang bisa dipakai untuk bertransaksi, 4 parasut, 2 parasut utama dan 2 parasut cadangan, dan meminta pesawat untuk diisi bensinnya begitu mereka sampai di Seattle. Begitu si pramugari mendengar semua permintaan Dan, pramugarinya langsung berdiri dan langsung pergi ke awak kabin untuk memberitahu pilot bahwa pesawat mereka sedang dibajak. Pilot yang mengemudikan pesawat itu adalah laki-laki bernama William A. Scott, yang begitu mendengar berita tentang pembajakan ini segera memberitahukan pihak bandara Seattle Tacoma untuk menyiapkan semua permintaan Dan.
yaitu uang, parasut, dan bahan bakar. Untuk mempersiapkan semua keinginan Dan, pesawat terpaksa muter-muter dulu di udara selama 2 jam, sampai semua persiapan sudah ada di bandara. Tapi semua penumpang di pesawat gak ada yang tahu tentang pembajakan ini guys. Jadi mereka kira, oh mungkin ada problem, makanya muter-muter dulu. Bahkan mungkin ada yang gak nyadar juga ternyata mereka sudah muter-muter di udara kayak 2 jam. Presiden maskapai Northwest Orient sendiri menyuruh semua awak kabin untuk berpartisipasi dan kooperatif dengan Dan untuk menghindari ada hal yang tidak diinginkan terjadi. Selama penerbangan, Cooper ini kelihatan banget kayak orang yang paham tentang penerbangan. Dia paham tentang pesawat, paham tentang military base, paham tentang daerah mana aja yang baru mereka lewatin. Dan yang lebih kerennya lagi, dia itu tenang banget. Dia nggak kelihatan panik sama sekali, bahkan mesen makanan, mesen minuman. Padahal dia lagi membajak pesawat itu sendirian. Setelah akhirnya FBI berhasil mengumpulkan semua permintaan Dan di bandara, akhirnya pesawat mendarat di Seattle. Tapi tentu aja FBI sudah punya taktik sendiri. Semua uang yang dikasih ke Dan, itu semua nomor serinya udah dicatat. Jadi begitu uang ini didistribusikan atau dibelanjakan, mereka langsung bisa men-tracking kenapa dan siapa itu Dan, supaya bisa langsung ditangkap. Nah, pesawat itu mendarat sekitar jam 5.39 sore. Dan begitu sampai di bandara, Dan menyuruh pramugari untuk menutup semua jendela, tirainya ditutup, terus semua penumpang boleh turun, pramugari juga boleh turun, koper dan parasut dinaikkan ke pesawat, terus pesawat mengisi bahan bakar. Nah, ngisi bensin pesawat itu butuh waktu 2 jam. Dan selama isi bensin, Cooper ini ngobrol dengan pilotnya. Cooper meminta pilot untuk menerbangkan pesawat ke Meksiko. Tapi untuk pergi ke Meksiko itu nggak bisa langsung sekali jalan. Mereka harus transit 1 kali lagi untuk isi bahan bakar. Jadi, pilot dan Dan setuju untuk transitnya di Reno, Nevada, sebelum akhirnya mereka bakal lanjut ke Meksiko lagi. Setelah selesai isi bahan bakar, itu sudah sekitar jam 7.29 malam. Pesawat Boeing 727 kembali terbang lagi. Tapi kali ini di dalam pesawat cuma ada Dan, pilot, kopilot, teknisi pesawat, dan 1 pramugari. Begitu pesawat lepas landas, dari belakang itu udah ada pesawat tempur yang diam-diam mengintai. Nah, pada penerbangan kali ini, Cooper menyuruh semua kru pesawat untuk masuk ke dalam kokpit, terus dikunci pintunya. Jadi di tempat duduk penumpang itu, di kabin, itu cuma ada Dan sendirian. Pramugari sempat ngintip nih dari jendela. Dia ngeliat Dan itu lagi bersiap-siap pakai parasut yang mereka siapkan. Sebenarnya kan ada 4 parasut tuh. Terus juga tas uang yang udah disiapkan itu udah dipakai oleh si Dan. Awalnya Dan minta pesawat untuk diterbangkan, tapi tangga bawah pesawat tuh dibuka. Tapi pilot bilang, oh nggak boleh, pesawat nggak boleh terbang kalau tangga pesawatnya dibuka. Jadi Dan meminta untuk diajari cara membuka tangga pintu bawah pesawat. Dan sekitar jam 8 malam, tiba-tiba tanda lampu tangga pesawat dibuka itu menyala. Tapi gak tahu kenapa, pilot dan pramugari nggak berusaha untuk ngeliat atau ngintip apa sih yang terjadi di belakang. Pokoknya yang mereka tahu, begitu mendarat di Reno, Nevada sekitar jam 10 malam, Dan Cooper sudah hilang. Dan tangga bawah pesawat itu sudah terbuka. Jadi bisa disimpulkan, Dan Cooper melarikan diri lewat tangga bawah pesawat sekitar jam 8 malam. Mengetahui hal ini, FBI langsung menjalankan investigasi dan menemukan ada sekitar 66 sidik jari orang tidak dikenal di dalam pesawat. FBI berhasil mengamankan dasi yang dipercayai milik Dan, juga ada 2 parasut yang ternyata nggak dibawa oleh Dan. Nah, ternyata parasut yang diberikan ke Dan kan tadi ada 4 ya. 2 parasut asli, 1 parasut cadangan, dan 1 lagi parasut dummy. Dan anehnya, yang diambil oleh Dan adalah parasut cadangan dan parasut dummy. Dummy artinya bohongan by the way. Jadi bisa disimpulkan Dan nggak ngerti gimana cara bedain parasut asli dan parasut bohongan. Nah, di dasi yang ditinggalkan oleh Dan itu ditemukan ada zat besi yang cukup aneh. Jadi FBI menyimpulkan mungkin Dan tinggal di tempat yang banyak besinya atau bekerja di tempat yang banyak besinya. Pihak berwajib langsung mencoba untuk menganalisa kira-kira kalau Dan memang melompat sekitar jam 8 malam, dia itu mendaratnya di mana. Tapi kan yang namanya dari udara ya, luas. Terus juga nggak tahu Dan selamat atau nggak sampai di daratan karena dia pakai parasut cadangan dan parasut bohongan. Jadi lumayan sulit, tapi kira-kira Dan kemungkinan mendarat di sekitar Danau Merwin, Columbia River, atau Washogal River. Pokoknya di bagian selatan Washington, di antara perbatasan dengan wilayah Oregon. Jadi memang
daerah perkiraan yang harus dicari itu luas. Tapi lagi-lagi, Dan selamat atau enggak itu adalah sesuatu yang juga dipertanyakan. Kalaupun dia mendarat, dia selamat apa enggak? Karena meskipun polisi mencari, mereka nggak menemukan sama sekali tanda-tanda ada yang mendarat. Dan juga yang paling anehnya, kalau kalian ingat, FBI sudah mencatat semua nomor seri uang yang mereka kasih ke Dan. Uang yang diminta Dan itu kan $200.000. Nah, Dan secara spesifik minta uang itu dalam bentuk $20 semuanya. Jadi, polisi itu langsung merilis nomor seri uang $20 yang mereka kasih ke Dan. Dan untuk siapapun yang bisa nemu satu aja, langsung lapor ke FBI dan bakal dapat hadiah. Tapi selama 10 tahun, gak ada satu uang pun yang ditemukan oleh mereka. Kayak uang ini gak pernah dibelanjain, gak pernah ditransaksiin, pokoknya aneh banget. Misteri siapa itu Dan Cooper yang akhirnya dikenal sebagai DB Cooper menemui jalan buntu sampai akhirnya 10 tahun kemudian. Di tanggal 10 Februari 1980, ada seorang bocah berumur 8 tahun bernama Brian Ingram yang menemukan 3 ikat uang terkubur di dalam lumpur Columbia. Bocah ini langsung mengadu ke orang tuanya dan orang tuanya yang sadar bahwa, oh, jangan-jangan ini uang DB Cooper. Karena memang kasus DB Cooper ini benar-benar kontroversial dan terkenal banget. Waktu dicek, ternyata memang uang yang ditemukan itu adalah uang yang diberikan oleh FBI ke Dan Cooper. Dan ditemukannya uang ini semakin menambah misteri. Karena kenapa uang itu bisa ada di dalam lumpur di pinggir sungai Columbia? Apakah Dan jatuh? Apakah terbawa oleh sungai? Atau sengaja disimpan di situ? Karena waktu dicek, lumpur yang mengubur uang ini itu nggak berasal dari tempat itu, kayak dibawa dari tempat lain. Beda lah kandungan lumpurnya. Jadi bukannya semakin terang, bukannya semakin dapat informasi atau mendapat petunjuk, kasus ini malah makin membingungkan. Kok bisa? Dan uang ini adalah satu-satunya uang yang ditemukan. Sisanya sama sekali nggak pernah ditemukan bahkan sampai sekarang. Pasti banyak dari kalian yang bertanya-tanya, kenapa nggak langsung cari aja orangnya? Pilot dan pramugari pesawat kan udah pernah ngelihat muka Dan. Kenapa nggak langsung aja dicari? Nah, masalahnya sudah pernah polisi membuat sketsa wajah Dan. Dan ini dideskripsikan sebagai pria berumur 40 tahunan dengan tinggi sekitar 1,78 meter, berat badan 82 kg, rambut hitam, mata coklat, dan kulit putih tapi agak gelap. Loki? Dan Cooper fasih berbahasa Inggris tanpa aksen, dan beberapa saksi mata bilang Dan Cooper adalah pengguna tangan kiri atau kidal. Setelah diteliti oleh polisi, nama Dan Cooper sendiri itu adalah nama salah satu karakter di komik Belgia yang dirilis di tahun 1970-an. Yaitu sebuah karakter yang merupakan angkatan udara Kanada yang sering menggunakan parasut dalam misinya. Komik ini sendiri cuma dirilis di Kanada, jadi polisi mulai berpikir jangan-jangan Dan Cooper adalah orang Kanada. Atau setidaknya pernah tinggal di Kanada. Apalagi Dan bilang dia minta $200.000 Amerika yang bisa dipakai untuk transaksi. Kenapa dia harus nambahin kata-kata yang bisa dipakai untuk transaksi? Itu juga lumayan aneh dan membuat FBI yakin kayaknya Dan Cooper bukan orang Amerika. Dan juga para tersangka yang dicari oleh FBI itu adalah orang-orang yang at least paham tentang pesawat, pernah atau tahu cara pakai parasut, dan juga orang yang ngerti tentang bom. Dari semua ciri-ciri yang berhasil dikumpulkan oleh FBI, polisi, dan pihak-pihak lainnya, mereka sempat merilis beberapa nama yang mereka yakini mungkin bisa jadi adalah Dan Cooper. Tersangka pertama mereka adalah Robert W. Rackstraw. Dia ini adalah seorang paratrooper atau tentara yang sering masuk ke medan perang dengan parasut, ngerti tentang bom, dan 5 bulan sebelum kasus ini sempat diberhentikan. Beberapa orang sempat nanya langsung ke Robert, apakah dia DB Cooper atau bukan. Dan Robert jawab, bisa aja saya adalah DB Cooper. Dia nggak menyangkal. Tapi beberapa ciri-ciri DB Cooper nggak cocok dengan penampilan Robert. Mata Robert berwarna coklat terang, sedangkan DB Cooper berwarna coklat gelap. Robert masih berumur 28 tahun, sedangkan DB Cooper kemungkinan berumur 40 tahun. Tersangka kedua adalah Kenneth P. Christensen. Dia ini seorang mantan paratrooper Perang Dunia Kedua. Kenneth pernah bekerja di maskapai penerbangan Northwest Orient Airlines, pesawat yang dibajak oleh Dan Cooper. Kenneth berumur 45 tahun, kidal, dan sempat juga sebelum meninggal ngomong ke saudaranya, "There's something you should know."
but I cannot tell you. Yang lebih menariknya lagi, wajah Kenneth sangat mirip dengan sketsa wajah D.B. Cooper. Tapi tinggi badan, warna rambut, dan berat badan Kenneth tidak sesuai dengan ciri-ciri D.B. Cooper. Ada lagi Richard F. McCoy Jr. Dia ini pelaku pembajakan Boeing 727 di tahun 1972. Kalau kalian sadar, pesawatnya persis dengan pesawat yang dibajak oleh D.B. Cooper. Gerak-gerik Richard sama persis dengan D.B. Cooper. Dia pakai nama palsu, bawa bom, tulis kertas, minta uang $500.000 dan 4 parasut, dan juga kabur dengan cara melompat dari tangga pesawat. Richard juga punya background militer. Tapi Richard baru berumur 29 tahun sedangkan D.B. Cooper berumur sekitar 40 tahun. Dan bedanya, D.B. Cooper itu orangnya tenang banget dan gak meninggalkan bekas satupun. Bahkan surat yang dia tulis untuk si pramugari itu diambil lagi oleh D.B. Cooper, jadi emang gak ada bukti sama sekali. Kejahatannya sempurna. Sedangkan kalau Richard, dia berhasil ditangkap karena dia lupa ngembaliin surat yang dia tulis untuk si pramugari. Jadi polisi yakin Richard sebenarnya meniru atau copycat dari D.B. Cooper. Ada juga Duane L. Weber. Dia ini waktu pernah sempat dicek barang pribadinya, punya tas yang mirip banget dengan tas yang dikasih oleh bank yang dikasih ke Dan. Ribet nggak? Kaki Duane juga sempat mengalami kecacatan, cedera, karena dia sempat melompat dari pesawat. Dan Duane pernah ke sungai di Kolombia sekitar tahun 1979. Sungai di mana 3 ikat uang dan Cooper ditemukan. Duane juga punya military background yang sama seperti yang lain. Paham pesawat, paham yang namanya bom. Duane juga sangat mirip dengan sketsa D.B. Cooper dan waktu itu berumur 47 tahun. Ada juga William J. Smith, yaitu seorang veteran Perang Dunia II. William pernah bekerja di sebuah perusahaan rel kereta yang banyak besinya. Pernah satu sekolah dengan salah seorang tentara Perang Dunia II yang bernama Ira Daniel Cooper. Secara fisik sangat mirip dengan D.B. Cooper. Waktu itu berumur 43 tahun, punya pengetahuan tentang rel kereta yang mungkin membantu dia bisa kabur. Tapi saat kejadian D.B. Cooper, William tinggal di New Jersey, tempat yang sangat jauh dari lokasi TKP kejadian. Kenapa gue menceritakan satu persatu tersangka beserta background mereka? Supaya kalian bisa ngeh kenapa polisi susah banget untuk menangkap siapa itu D.B. Cooper. Karena meskipun ciri-cirinya banyak, petunjuknya banyak, tapi tersangkanya juga banyak. Dan karena hal inilah, karena nggak ada petunjuk dan FBI merasa sangat kesulitan, akhirnya FBI secara resmi menutup kasus D.B. Cooper pada 8 Juli 2016 karena kurangnya barang bukti. Dan sampai sekarang misteri D.B. Cooper masih menjadi salah satu misteri pembajakan yang sangat misterius dan mungkin gak akan pernah terungkap kecuali kalau emang pelakunya Loki. Anyways, sampai di sini dulu cerita kita pada kali ini guys. Thank you so much untuk kalian sudah dengerin cerita ini sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman kalian yang mungkin suka dengan misteri. See you guys on the next video. Please, please, please stay safe and stay alive.